Ayo Pak, kasih Pak. Giginya mantap. Wah, mantap banget teman-teman. Petani penuh. Ini nggak kurang kuat nih yang sebelah kiri nih. Nah, oke, potong aja loh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang itu udah jam 6.13 pagi hari ini. Kita sedang berada di Jalan Es Paman. Tepatnya kita menuju ke arah timur. Dekat-dekat BP Jam Sostek sama kantor kantornya Telkomsel ya di daerah Tebet. Kita langsung menuju Jalan Es Paman untuk kita ke arah timur, teman-teman. Kita mengarah ke arah Bekasi. Jadi untuk hari ini kita langsung gaspol lagi, teman-teman. Kita langsung hari ini gaspol aja menuju ke arah timur, ke arah Jawa, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk jalanan hari ini tuh cukup basah karena memang menurut prediksi BMKG bulan-bulan ini lagi kemarau basah, teman-teman ya. Karena harusnya ini udah masuk ke musim kemarau, tapi karena kemarau basah sehingga banyak hujan. Tadi rencana itu berangkat jam 4 pagi ya kan. Jadi jam 4 pagi berangkat, tapi karena hujan mau nggak mau kami nggak jadi berangkat, teman-teman. Berangkatnya jadinya jam 6 ya. Jadi sekarang itu udah jam 6.15, baru sekitar 15 menit kita sudah jalan menuju ke arah timur. Jadi untuk target hari ini perjalanan kita menuju ke kota Semarang dulu, teman-teman. Untuk kita menuju ke pelabuhan di kota Semarang. Sebelumnya saya udah pesen tiket juga di DLU, Dharma Lautan Utama. Jadi kita langsung gaspol aja menuju ke pelabuhan. Untuk hari ini saya juga tidak lupa, teman-teman, untuk bawa istri saya menuju ke Semarang. Hari ini kita langsung gaspol aja. Jadi kita nikmatin saja untuk perjalanan kita hari ini. Dan teman-teman bisa dilihat di langit cukup mendung ya. Jadi awan-awannya juga cukup tebal. Dan ya kita perlu siap-siap untuk menyediakan jas hujan dan alat-alat supaya kita tidak kehujanan, teman-teman. Jadi hari ini kita simpel-simpel aja, teman-teman ya. Kita touring ya. Kita udah pakai sarung tangan juga nih. Jadi terakhir saya kan yang dari Sumatera udah nggak pakai sarung tangan ya karena lupa beli gitu ya. Ini udah dibeliin sama adik saya, jadi kita aman lah. Untuk hari ini kita gaspol lagi. Oke teman-teman, jadi kita langsung gaspol aja untuk perjalanan kita hari ini ya, menuju ke Semarang. Oke, keluar dulu. Iya. Oke, teman-teman. Jadi kita pakai jas hujan karena cukup deras hujannya. Mau nggak mau kita pakai jas hujan dulu untuk saat ini. Sekarang kita sudah sampai di Bekasi, teman-teman ya. Jadi kita langsung gaspol aja walaupun hujan-hujan begini ya. Jalanan basah-basah, langit juga mendung gelap sekali. Nggak ada matahari sama sekali, teman-teman ya, ketutupan sama awan. Jadi ya nggak apa-apa, kita barusan pakai jas hujan juga karena daripada kita kebasahan di jalan kan. Selesai dari lampu merah kita langsung lanjut lagi, teman-teman, untuk perjalanan kita. Sekarang udah dekat-dekat dari halte bus ini ya, halte bus Bekasi itu. Banyak ini halte bus Bekasi itu kayak potong apa itu. Oke, jadi untuk saat ini memang lagi kemarau ini ya, teman-teman, kemarau basah katanya dari BMKG. Jadi untuk daerah sini sih lumayan padat ya, teman-teman.
karena memang banyak perumahan, banyak toko-toko juga di daerah sini. Dan sekarang saya udah pakai sarung tangan, ini sarung tangannya juga anti air teman-teman, makanya saya pakai terus ya, karena memang dia itu nggak menyerap air. Ya, sarung tangannya itu dia kain, tapi kainnya itu dia nggak menyerap air. Jadi masih saya pakai, masih aman juga, dan pakai jas hujan juga, ya nggak apa-apa lah daripada kita kebasahan ya teman-teman. Jadi ya kita pakai aja untuk perjalanan kita hari ini menuju ke arah Semarang. Dan untuk estimasi jaraknya sekitar 400 kilo teman-teman ya, jadi 400 lebih kita untuk sampai ke kota Semarang dengan estimasi waktu itu sekitar 12 jam. Itu udah termasuk berhenti-berhenti sih, udah termasuk makan siang, berhenti-berhenti ya. Semoga kita sampai di tujuan dengan selamat dan semoga kita tepat waktu juga gitu ya, karena memang untuk check-in kapal itu minimal 6 jam untuk kendaraan ya teman-teman ya, tapi kalau untuk penumpang sendiri itu 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi untuk jam berangkatnya itu jam 6, sehingga kita sebelum keberangkatannya itu kita harus sampai dulu di pelabuhan tuh sekitar 6 jam untuk kendaraan dan 2 jam untuk penumpang. Kalau teman-teman mungkin mau beli tiket kapal di Dharma Lautan Utama atau DLU, itu bisa melalui aplikasi atau on the spot langsung menuju ke kantornya. Jadi bukan di pelabuhannya untuk beli tiket kapalnya teman-teman, tapi langsung ke kantor cabang DLU yang ada di Semarang, seperti itu teman-teman. Dan untuk setahu saya sih untuk yang DLU yang ada di Semarang itu macam-macam ya, untuk perjalanannya itu banyakkan ke Kalimantan ya, seperti ke Pontianak, Sampit ya, terus ke Kumai. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang ke Balikpapan sih sepertinya belum ada ya. Tapi kalau Banjarmasin kayaknya masih ada ya dari Semarang. Nah, kalau untuk Banjarmasin sih itu banyakkan dari Surabaya ya. Jadi Surabaya itu dia nggak nyampe Pontianak, tapi dia cuma sampai di Balikpapan, Sampit, itu kayaknya masih bisa. Dan dari Surabaya juga banyak rutenya teman-teman. Ya bisa ke Sulawesi, bisa ke Lombok, bisa ke Bali juga, bisa ke Sumba juga, ke NTT gitu. Sampai di sini teman-teman memang banyak pabrik ya, seperti sebelah kanan nih ada pabrik Suzuki. Ya, tadi juga ada pabrik-pabrik mobil-mobil angkat berat tuh, itu mobilnya Suzuki semua. Terus sebelah kanan tuh ada mobil sport juga, ada mobil kebanyakan sih yang dibuat tuh mobil untuk kolbak ya, mobil-mobil angkut-angkut barang. Ini ada bus juga banyak, dan memang untuk daerah Bekasi ini banyak pabrik. Di sebelah kanan juga banyak pabrik ya, jadi kiri kanan itu pabrik semua. Daerah sini tuh daerah industri, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Ya sayangnya untuk hari ini cuaca kurang mendukung teman-teman. Jadi untuk matahari juga tidak kelihatan, dan awannya sangat tebal sekali, nggak kelihatan apa-apa di langit. Jalanan juga cukup basah, jadi cukup riskan sebenarnya untuk berangkat hari ini. Tapi mau tidak mau, karena memang nanti kita bakal berangkat pakai kapal, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa lah daripada kita telat kan. Jadi kita langsung terobos aja lah, walaupun hujan-hujanan kita langsung pakai jas hujan aja, seperti itu teman-teman. Karena saya takut terakhir itu saya pesen tiket kapal yang ke Pontianak ini, ke Kalimantan ini, dia itu tiketnya habis teman-teman. Jadi mau nggak mau saya kan telepon langsung ke call centernya, itu kenapa di aplikasi itu nggak bisa dipesan gitu kan. Jadi ada error sedikit lah di DLU-nya. Mau nggak mau saya telepon dan katanya sudah diperbaiki sistemnya, akhirnya saya bisa pesan, seperti itu teman-teman. Dan untuk harganya sih termasuk cukup, saya nggak tahu ini murah atau mahal, tapi ini cukup jauh ya jaraknya dari Semarang menuju ke Pontianak tuh jauh, sekitar 1 hari 12 jam untuk perjalanannya. Dan untuk penumpang 2 orang itu 1 orangnya, kalau untuk ekonomi duduk, karena saya pilihnya ekonomi duduk tuh 440.000, kalau ekonomi tidur tuh cuma 10.000 teman-teman, yaitu 450. Kalau untuk kendaraan bermotor yang di bawah 250 cc itu sekitar
535.000 untuk harganya. Jadi ya total sekitar 1,5 juta lah untuk perjalanan dari Semarang ke Pontianak menggunakan kapal DLU seperti itu teman-teman. Tapi saya kurang tahu juga untuk kapal-kapal yang lain masih ada atau enggak, kayak kapal Pelni atau kapal-kapal yang punya Verizi itu untuk ke Pontianak atau ada atau enggak, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu adalah DLU punya kapal dari Semarang menuju ke Pontianak. Seperti itu teman-teman. Dan ya untuk perjalanan dari Semarang Pontianak juga tidak terlalu banyak ya untuk kapalnya, jadi sehingga cuma beberapa hari aja yang ada, seperti mungkin 4 hari seminggu lah. Dalam seminggu itu mungkin cuma perbedaannya 4 hari jaraknya gitu ya maksudnya. Jadi mungkin seminggu itu cuma 2 kapal aja yang dari Semarang ke Pontianak maupun sebaliknya seperti itu teman-teman ya, cukup jarang lah. Dan yang paling banyak tuh sebenarnya dari Balikpapan ke Surabaya itu banyak ya teman-teman, sehingga dari Semarang ke Kumai yang paling banyak sih untuk rutenya. Sampai di sini teman-teman di Cikarang jam 7.30, kita baru berjalan 1 jam 30 menit untuk sampai di Cikarang. Ini sebelah kiri teman-teman bisa lihat untuk Central Grosir Cikarang. Ini ada pasar kayaknya habis kena kebakaran dulu kayaknya, udah itu udah nggak pernah direhat kembali ya. Nah ini masih hujan ya teman-teman untuk perjalanan kita pagi hari ini, dan memang cukup basah sekali. Ini aja juga udah pakai jas hujan aja juga masih agak tembus nih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, daripada ini kan banyak ngeluh kan, kita langsung ke aspal aja lah terus. Biasanya nih pagi-pagi kalau sebelum jam-jam segini, jam-jam 6 atau jam 5 nih di sini ramai teman-teman, banyak yang jualan di sebelah sini. Makanya nih ya kan habis jualan langsung disapu-sapu sama pasukan oren. Jadi sini tuh sampai macet teman-teman, panjang ya kan, karena mereka itu sampai jualan tuh di pinggir-pinggir sampai di tepi jalan ini. Jadi cukup mengganggu juga sih sebenarnya untuk perjalanan kalau misalnya pagi-pagi sekitar jam 5 jam 6 gitu ya teman-teman. Tapi untuk saat ini sih udah digusur bisa dibilang gitu ya. Nanti besok pagi juga kayak gitu lagi teman-teman. Mungkin memang mereka jualan itu di jam-jam tertentu yang kayak subuh, jam-jam segitu ya. Jadi ya nggak masalah juga sih sebenarnya, yang penting asalkan nggak bikin macet sih nggak masalah gitu ya. Jadi kita langsung gaspol aja. Ini juga hujannya udah mulai agak berhenti, tapi kita masih tetap pakai jas hujan, jaga-jaga, takut nanti kalau hujan lagi di jalan ribet lagi untuk lipat-lipatnya. Jadi kita masih lanjut lagi untuk perjalanan kita. Motor sudah diservis teman-teman ya, jadi ya seperti yang tadi sebelum saya cerita itu, motor udah aman juga segala macam. Untuk aki udah dicek juga, ban, rem segala macam ya harusnya masih aman gitu ya. Untuk saya sendiri juga sudah banyak istirahat juga, tadi malam juga tidurnya itu udah nyenyak lah gitu ya untuk kita persiapan riding hari ini. Dan udah agak-agak gelisah gitu ya teman-teman ya, karena udah nggak sabar untuk kita riding hari ini menuju ke kota Semarang, menuju ke Pulau Kalimantan. Wow, asik sekali ya teman-teman untuk hari ini. Jadi kita langsung gaspol aja. Perkiraan sih kita nyampe sekitar jam-jam 5 sore kalau dari peta, tapi kan itu belum termasuk makan siang dan segala macam, rehat ya, water break ya, mungkin sekitar jam-jam 6 sore lah baru kita sampai di Semarang, atau mungkin bisa lebih jam-jam 7 gitu. Nah rencana memang hari ini saya nggak mau nginep di penginapan teman-teman, tapi nanti saya mau cari tempat mandi. Jadi habis udah mandi nanti kita baru cari makan malam, baru kita menuju ke pelabuhan untuk kita langsung check in menuju masuk ke kapal. Karena masuk kapal itu jam 6 pagi itu udah jalan gitu. Jadi kita harus sampai di pelabuhan itu sekitar jam-jam 12 sampai jam 2 pagi lah untuk kita bisa load masuk kapal untuk motornya. Dan harusnya kalau misalnya kendaraan duluan bisa masuk kapal, harusnya kita duluan dapat ini ya, dapat untuk ekonomi tidurnya gitu ya, ekonomi duduk atau ekonomi tidur gitu ya teman-teman. Nanti kita cek aja seperti apa untuk keadaan di sana. Kalau tahu kita dapat yang enak kan, jadi kita langsung gaspol aja gitu.
Untuk saat ini, pagi hari ini untuk load kendaraan juga cukup padat teman-teman, karena memang kita agak telat ya, karena kita harusnya berangkat tuh jam 4 pagi, jadinya jam 6 pagi, jadi agak kesiangan mau nggak mau, karena jam 4 pagi masih hujan deras ya. Walaupun memang sekarang sih mau nggak mau juga pakai jas hujan, cuma tadi juga masih packing, masih beres-beres ya, nggak apa-apa lah, berangkatnya jam 6 aja. Dan teman-teman bisa lihat untuk kendaraan juga banyak mobil truk, mobil bus gitu ya. Sebelah kanan juga banyak mobil truk. Jadi ini juga banyak pemotor kayaknya mau kerja pabrik hari ini. Hari ini hari Sabtu, mungkin ada beberapa pabrik yang bukanya di hari Sabtu seperti itu teman-teman. Sampai di sini teman-teman, kita udah mulai masuk ke lingkar luar kota Karawang. Kita belok kiri untuk menuju ke arah Cikampek ya. Jadi kita ke lingkar luar kota Karawang, sedangkan kalau lurus itu ke Karawang Barat sama ke pusat kotanya kota Karawang. Jadi kita belok kiri aja. Untuk cuaca saat ini masih mendung teman-teman, tapi udah nggak hujan sama sekali ya. Jadi di sini itu kering. Tadi itu yang hujan itu di Bekasi, daerah-daerah Cikarang, Bekasi, Jakarta itu hujan teman-teman. Makanya sekarang saya masih pakai jas hujan karena tunggu kering dulu, nanti jas hujannya baru nanti kita lepas juga. Dan untuk cuaca juga untuk udara saat ini sih cukup dingin ya. Jadi pakai jas hujan juga membantu untuk supaya nggak terlalu dingin gitu, supaya menghangatkan tubuh juga. Jadi untuk saat ini vegetasi sudah bisa dilihat teman-teman, sudah mulai banyak pepohonan, dan sebelah kiri ini pasti sudah banyak pesawahan ya, sebelah kiri ini bisa dilihat teman-teman. Dan untuk jalanan juga udah nggak sepadat yang tadi, karena memang kita sudah mulai keluar dari pusat kota Jabodetabek, karena kita sudah masuk ke daerah Karawang. Nah ini teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu kelihatan sawahnya sangat-sangat luas sekali ya, seperti biasa yang kita lihat kalau misalnya kita melintas di Jalan Pantura menuju ke arah Jawa dari Jakarta gitu teman-teman ya. Dan untuk kontur jalan juga sekarang itu dari beton, dan terakhir itu saya dapat info terakhir selesai lebaran itu jalan sudah dimulai diperbaiki lagi ya. Untuk lubang-lubang yang gede-gede itu sudah mulai ditambal-tambal lagi. Untuk waktu itu masih ada, tapi masih ada lubang berapa, tapi nggak sebanyak yang dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini sih untuk lubang-lubang di Jalan Pantura katanya udah mulai diperbaiki ya, dari selesai atau sebelum lebaran itu sudah mulai ditambal-tambal supaya para pemudik dulu yang kemarin itu sudah mulai bisa pulang kampung gitu ya, menggunakan kendaraan apapun gitu ya, roda 4 ataupun roda 2 seperti itu teman-teman. Nah tapi ini ada beberapa tambalan yang masih bolong juga sih kalau saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita pinter-pinter aja manuver teman-teman. Nah seperti itu kan lumayan ya lubangnya ya, jadi kita harus hati-hati aja untuk manuver lubang di Jalan Pantura ini, karena memang Pantura kan akses antar provinsi di Pulau Jawa seperti itu teman-teman ya, untuk mempercepat laju kendaraan, sehingga banyak mobil-mobil truk juga lewat sini, sehingga ya jalannya pasti banyak yang berlubang dan bekas-bekas tambalan seperti itu teman-teman. Dan sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya, itu banyak pesawahan. Sebelah kanan juga ini kayaknya sawah juga, tapi belum ditanam lagi sama padi-padinya ya. Jadi ya kita nikmatin aja untuk perjalanan hari ini. Tapi mending ini ya teman-teman ya, panas, mending kemarau daripada mendung seperti ini, karena nanti kita nggak tahu di depan bakal hujan lagi atau enggak. Tapi ya untuk saat ini sih nggak hujan ya, makanya kita bisa agak ngebut sedikit gitu. Nah untuk saat ini kan udah jam 7.55 nih ya kan, udah mau deket-deket jam 8 pagi. Jadi ya kita selaginya masih kosong, dan selagi bensin juga masih ada, masih 3. Nanti kita coba isi bensin lagi teman-teman di mana gitu ya, nanti kita full tankkan lagi, baru nanti kita makan siang gitu ya. Rencana sih kita makan siang di kota Cirebon ya, nanti kita lihat aja makan siangnya makan apa, belum tahu, tapi kita langsung gaspol aja menuju ke kota Cirebon. Jadi untuk persiapan kita menuju ke kota Kalimantan, pertama kan sebelumnya saya udah bilang itu beli tiket dulu teman-teman, beli tiket kapal supaya nanti pas udah nyampe di Semarang tuh nggak ketinggalan kapalnya.
Karena takutnya kalau misalnya dadakan takutnya tiketnya habis karena kan kapal itu dia ada kapasitasnya ya teman-teman ya. Jadi nggak selalu ada kapalnya, untuk tempat duduknya juga nggak selalu ada, tempat tidurnya juga nggak selalu available gitu ya. Jadi nggak selalu ada. Jadi kita harus jaga-jaga ya, mungkin jauh-jauh hari, sama kita persiapan juga kalau misalnya kita menggunakan kendaraan pribadi seperti saya pakai sepeda motor, dan teman-teman mungkin ada yang pakai sepeda motor juga atau pakai mobil, ya diusahakan jauh-jauh hari sudah jalan menuju ke kota Semarang, sehingga sampai di Semarang kita bisa langsung berangkat menuju ke pelabuhan-pelabuhan yang kita mau tuju, gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ya perkiraannya kita nyampe jam-jam 5 lah, nggak masalah. Ini juga di depan teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini banyak juga yang para peturing nih gitu ya, touring motor, asik juga ya. Sebelah kanan juga ada pom bensin itu ya, pom bensin. Tapi nanti aja masih 3 garis, nanti aja selesai kita keluar dari lingkar luar kota Karawang ini, baru kita nanti paling cari bensin kalau udah sisa 1, karena di Jalan Pantura ini untuk pom bensin juga masih lumayan banyak ya teman-teman ya, nggak kayak di Sumatera, nggak kayak di daerah lain selain di Pulau Jawa. Itu Jalan Pantura tuh pasti ada beberapa jarak berapa kilometer itu pasti ada pom bensin gitu teman-teman, selalu ada gitu ya, karena ya namanya Jalan Pantura, jalan nasional yang sering dilewatin pusat kota gitu ya, pusat di Indonesia, pusatnya di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Jadi memang pasti banyak pom bensin lah untuk di daerah Pulau Jawa, apalagi khususnya di daerah Pantura seperti itu. Dan ya kita pokoknya harus semangat aja untuk hari ini ya, untuk kita gaspol menuju ke kota Semarang. Nanti rencana kita cari kayak kolam renang gitu teman-teman, karena kalau misalnya mandi, saya nggak tahu di SPBU itu bisa mandi atau enggak, karena ada beberapa SPBU yang nggak bisa mandi gitu ya teman-teman ya, karena nanti kita bingung juga nanti kalau mandi di SPBU gimana caranya segala macam. Tapi nanti kita coba cari dulu di SPBU kira-kira bisa mandi atau enggak. Kalau misalnya bisa mandi ya kita mandi di SPBU aja, tapi kalau nggak bisa mandi di SPBU ya mau kita cari kolam renang aja ya teman-teman, karena kalau di kolam renang kan kita bisa mandi juga di dalam. Nanti kita mana tahu kalau emang mau berenang ya juga bisa berenang gitu ya teman-teman. Jadi ya kita gaspol aja menuju ke Semarang aja, nanti kita cek aja lah. Pokoknya kita fleksibel aja lah, mau mandi di SPBU bisa, mau mandi di kolam renang juga bisa. Tapi pengennya sih di kolam renang biar langsung jemur ya, enak. Biar langsung berenang ya kan, asik kayaknya kalau misalnya langsung bisa berenang gitu. Jadi rencana memang kita nggak nginep, jadi kita nanti cari tempat buat ini aja ya. Selesai mandi kita cari makan terus langsung ke pelabuhan seperti itu. Keluar dari lingkar luar kota Karawang, kita langsung belok kiri mengarah ke Purwakarta, Bandung itu, Cirebon. Ya, jadi kita belok kiri. Tapi kalau untuk ke Purwakarta, Bandung itu nanti ada jalan lagi teman-teman. Nanti kita putar balik lagi, baru kita belok ke kanan menuju ke arah Bandung dan Purwakarta. Sedangkan kita hari ini targetnya akan menuju ke kota Semarang, sehingga kita nanti pas ada belokan itu kita lurus saja, ikuti aja jalur ini nanti sampai ujung ke kota Semarang gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin untuk supaya tidak tersesat di jalan, teman-teman bisa mengikuti garis kuning yang ada di jalan lintas dimanapun ya. Jadi di Indonesia itu kalau misalnya lihat garis kuning itu berarti itu namanya jalan antar provinsi atau jalan nasional seperti ini ya teman-teman ya. Garis kuningnya di mana? Kalau untuk 2 jalur itu garis kuningnya ada di sebelah kanan di tepian. Sedangkan kalau untuk yang 1 jalur ya ini kan hilang nih, nggak tahu nih kenapa hilang, depan ada kayaknya. Tapi kalau untuk yang 1 jalur untuk 2 arah itu biasanya di garis tengah ini nih dia warna kuning gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lihat kalau misalnya jalannya udah mulai mengecil, nah itu kalau misalnya tuh kan warna kuning, nah itu teman-teman ikutin aja, itu pasti nyampe ke kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, nyampe ke Banyuwangi juga bisa, nyampe ke Banyuwangi gitu ya, sampai ke Solo juga bisa, sampai ke Jogja juga bisa. Nah tergantung teman-teman nanti pilih jalannya, juga lihat jalannya aja supaya itu menunjukkan kalau itu tuh jalan nasional, supaya teman-teman tidak tersesat dan sampai di kota tujuan yang teman-teman mau tuju. Jadi misalnya kalau misalnya dari map teman-teman itu atau dari pulsa teman-teman pakai teman-teman habis,
Ya teman-teman bingung mau ke Semarang tapi pulsa paket habis segala macam, internet nggak ada, tinggal ikutin aja guys, ikutin nanti lurus terus pasti nyampe ke kota Semarang. Apalagi kan sudah dibantu oleh petunjuk-petunjuk jalan ya, petunjuk jalan yang warna hijau itu kan, jadi ya membantu sekali. Sekitar berapa kilometer lagi kita nyampe itu biasanya tuh ada tertera di sebelah kanan setelah nama kotanya, nanti di sebelah kanan juga ada tertera berapa kilometer lagi bakal kita sampai di kota tersebut gitu teman-teman. Oke, jadi kita masih lurus-lurus. Teman-teman bisa lihat di depan ada bus juga. Jadi teman-teman alternatif kalau misalnya mau ke Bandung, mau ke Purwakarta ya, itu bisa menggunakan beberapa macam transportasi lah. Dari Jakarta misalnya menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan bus. Ini kan dari Cikarang bisa langsung ke Bandung, ke Purwakarta ya. Dipakainya AC ekonomi juga, tarif kawasan, dan menggunakan tol Cipularang. Nah ini kan dia mau ke kanan nih, mau ke tol ini ya kan, ini kan masuk tol nih sebelah kanan. Jadi teman-teman bisa menggunakan bus atau menggunakan kereta api. Ada juga kereta api teman-teman ya. Kalau misalnya mau ke Bandung tuh ada ada dua macam kereta api. Ada WUS. WUS itu adalah kereta cepat. Ya, kecepatan itu sekitar mungkin bisa sampai 300 km per jam. Tapi ada juga kereta yang nggak terlalu cepat, itu kalau misalnya 300 km per jam itu yang kereta cepat itu sekitar 30 menit langsung nyampe Bandung teman-teman dari Jakarta. Sedangkan dari kalau menggunakan kereta yang biasa, kereta penumpang ya yang punya KAI punya, itu biasanya memerlukan waktu 4 jam teman-teman ya untuk perjalanan, karena mungkin banyak stasiun yang bakal disinggahi seperti itu teman-teman. Mampir dulu ke Alfamart. Wah, kita berhenti dulu di Alfamart. Alfamart Cikalong ya, Cikalong Pantura. Tuh istri saya lagi beli di dalam tuh. Oke, kita lagi dulu, santai-santai dulu lah. Ayo Pak, kasih Pak. Oke teman-teman, Oke, lanjut lagi untuk perjalanan kita ya menuju ke kota Semarang. Barusan saya juga udah bikin apa namanya hidungnya biar nggak kesumbat lagi, makanya sekarang udah nggak bintang lagi ya teman-teman untuk suaranya. Nah, enak seger ya. Jadi itu ada caranya lah. Pakai obat teman-teman ya, jadi kayak ditetes ke hidung nanti dia langsung kebuka hidungnya gitu. Jadi kita tadi di Alfamart namanya Cikalong ya, Alfamart Cikalong Pantura, sebentar aja buat kita minum-minum reak-reak sejenak, terus kita pakai tisu basah ya, lap di helm ini kan kotor banget teman-teman ya, jadi bisa dilihat ya kotor banget. Jadi ya kita lanjut aja lah untuk perjalanan kita. Sampai di sini teman-teman, bensin sisa 1. Jadi kita langsung aja cari pom bensin buat kita bisa isi bensin ya. Oke, isi minyak dulu. Sampai di pom bensin, isi bensin dulu kita. Tamak saya lah ya, biar cepet. Hah? Iyalah, lama ketatit. Penuh ya Pak? Maaf. Asik. Yuk, gas. Oke teman-teman, tadi kita baru isi bensin Pertamax 51.000 full tank ya, jadi udah full tank, kita langsung lanjut gaspol lagi ya. Wah, sampai di sini teman-teman, ini banyak acara nih sepertinya ya. Wah, ada singa-singa ya. Nggak tahu acara apa, tapi soundholic bisa dibilang ya. Itu
Gede banget teman-teman, itu soundnya itu sampai ke detak jantung, tek 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 gitu loh. Wih, gila. Ngeri banget. Tek 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 gitu. Suaranya itu ngebasnya itu loh sampai ke detak jantung. Dari dulu Jakarta kayaknya belum pernah deh pakai sound-sound horeg kayak gitu untuk di jalan raya ya. Tapi biasanya umumnya untuk di pesta-pesta pernikahan di Jakarta masih ada yang pakai sound-sound seperti itu. Jadi ngebasnya itu kenceng-kenceng, besar-besar seperti itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang terakhir-terakhir saya lihat udah nikah-nikahan udah jarang yang pakai sound-sound yang dangdut-dangdutan, yang keras-keras seperti itu di Jakarta udah jarang ya teman-teman. Masih di daerah-daerah kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin masih pakai sound seperti itu. Tapi kalau Jakarta udah nggak pernah lagi sih saya lihat lagi. Kalau orang-orang nikah biasanya mereka udah pakai yang musik-musik yang zaman sekarang lah, yang zaman now bisa dibilang tuh kayak instrumen-instrumen gitar, instrumen-instrumen kayak piano segala macem. Itu udah lebih slow, udah lebih santai, yang kayak jazz kayak yang lebih sinematik seperti itu teman-teman kalau untuk sekarang. Jadi kalau di Jakarta itu udah nggak pernah lagi tuh saya ketemu tuh sound-sound yang horek-horek kayak gitu, yang ngebasnya sampai ke detak jantung, sampai ke paru-paru. Itu tuh udah jarang banget teman-teman. Jadi ya udah jarang lah kita lihat ya. Banyakan kan karena di Jakarta tuh nikah udah banyakan ini ya, mungkin karena padat penduduk juga kan. Jadi kalau misalnya mau pakai panggung untuk acara nyanyi seperti itu agak sulit ya, karena kan memang Jakarta cukup padat ya untuk penduduknya, dan rumah-rumahnya pada mepet-mepet semua, nggak ada jarak antara satu sama yang lain, nggak ada space gitu loh. Nah jadi pasti udah susah lah buat pakai acara-acara sound-sound seperti itu teman-teman. Sampai di sini teman-teman bisa ditebak kita sampai di mana? Banyak ini ya, warga-warga sekitar sudah menyiapkan sapu untuk mengambil uang receh ya, uang koin, uang receh atau uang apapun lah yang biasanya dilemparkan ke jalan untuk diberikan kepada warga-warga di sini. Jadi kita sampai di Subang, tepatnya di Sukra ya. Jadi di daerah sini itu banyak warga yang sudah menyiapkan sapu di pinggir-pinggir jalan. Seperti tadi teman-teman bisa lihat, itu mereka siapin sapu supaya nanti kalau ada kayak seperti saya pengendara-pengendara motor yang lempar uang koin ya, lempar-lempar uang receh ataupun lempar uang kertas, mereka bisa ambil pakai sapu tersebut. Karena kalau pakai tangan kan cukup berbahaya ya. Ini kan jalan Pantura cukup kenceng ya untuk perjalanan kita hari ini, jadi pasti cukup berbahaya lah kalau pakai tangan. Makanya ada inisiatif dari warga sekitar juga pakai sapu seperti itu teman-teman. Ini budaya yang udah lama ya sepertinya ya, karena setiap saya lewat Pantura pasti selalu ada, mau lebaran mau nggak lebaran ya, mau lebaran makin rame lagi teman-teman. Kalau nggak lebaran aja ada, apalagi pas lebaran, lebaran tuh sepanjang jalan ini nih sampai ujung masih ada teman-teman ya, untuk yang ngambil koin seperti itu. Pakai sapu seperti itu pasti ada ya, malahan makin banyak teman-teman, makin bertambah lagi, nggak seperti biasanya. Oke teman-teman, jadi saya udah arahin ini ke Rocket Chicken di kota Cirebon, sekitar 1 jam 6 menit lagi dari sini, sekitar 58 km. Sekitar kita nanti nyampe mungkin sekitar jam 11, jam 12 lah gitu ya, jam 11.44 atau jam 12 siang. Dan untuk cuaca saat ini juga lagi bagus sekali teman-teman. Jadi kita masih gaspol, kita bisa kecepatan 60 sampai 80 ya untuk kecepatan di menjelang siang ini. Jadi kita udah mulai lapar nih ya, udah mulai keroncongan, padahal ini masih jam 10.38 ya. Jadi padahal baru jam 10.38 tapi udah mulai keroncongan nih perut. Jadi mending kita nanti langsung aja ke Rocket Chicken, langsung makan siang. Udah itu baru kita lanjut gaspol lagi menuju ke kota Semarang untuk kita lanjutkan perjalanan. Jadi dikit lagi sih ini teman-teman untuk kita bisa sampai di kota Cirebon. Kita langsung gaspol aja menuju ke kota Cirebon, makan Rocket Chicken. Udah gak sabar ini.
sampai di sini teman-teman, kita sudah dekat dengan kota Cirebon. Di depan udah ada Tugu 3 roda, semen 3 roda. Langsung aja kita belok kiri ke Jalan Cileunyi ya, Palimanan. Jadi ini sepertinya di daerah Palimanan ya, betul, Palimanan Cirebon. Kita langsung belok kiri aja, itu ada semen 3 roda logo. Kita langsung aja belok kiri dan 10 menit lagi kita sampai di Rocket Chicken Palimanan. Bisa dibilang Palimanan karena cuma deket sih, 10 menit, sekitar 5 kilo lah dari sini. Kita langsung aja buat makan siang. Apa masuk dalam pom bensin ini? Nah iya bener, dalam pom bensin tuh. Langsung masuk aja kali ya, pom bensin. Oh di depan berarti ini. Nah kita ke Rocket Chicken ya. Nah masuk aja. Nah itu tuh Rocket Chicken, banyak juga yang makan sih. Makan apa nih? Ayam paha atas, ayam apa, nasi apa nih, perkedel, ayam paha atas, nasi sama kentang. Nih saus cabai. Panas teman-teman, panas. Kriuknya mantap. Kentang. Mantap. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita udah selesai makan Rocket Chicken. Pakai sarung tangan dulu, pinggir dulu ya. Nah, dah. Oke, ayo. Wah, tinggi juga nih, tanya kan. Nah, panas sekali teman-teman, parah. Ini lihat langitnya, nggak ada awan sama sekali. Wah, ini perbandingan terbalik ini sama Jakarta nih, yang mendungnya minta ampun. Di sini panasnya minta ampun, ampun. Perbandingannya sangat-sangat jauh berbeda teman-teman. Di sini tuh hot, wah hotnya parah ini. Ini sampai Semarang kayaknya itu depan sangat-sangat tidak ada awan. Untung untuk pakai sarung tangan nih. Kalau enggak, nggak kebayang ini panasnya. Panas banget teman-teman, beneran. Sekarang itu udah jam 12 berapa tuh? Bentar ya, kita lihat dulu. 12.35, setengah 1. Kita langsung lanjut menuju ke kota Semarang. Tadi kita makan Rocket Chicken teman-teman, yaitu ada 2 paha atas, 2 nasi, 1 perkedel sama 1 kentang. Kalau untuk airnya tadi yang kita beli di Indomaret sekarang udah habis. Oh Alfamart tadi ya, beli di Alfamart. Sekarang udah habis, jadinya nanti kita bakal mampir lagi untuk water break yang ketiga, untuk kita bisa rehat sejenak dan beli air. Terus nanti kita juga lanjut lagi ya, kita nggak tahu nih antara sampai Semarang ini kita mau berenang atau enggak, karena kan nanti untuk mandinya antara kita di SPBU atau di kolam renang. Nah kita belum tahu teman-teman, nanti kita lihat aja untuk kondisinya gimana, apakah bisa memungkinkan mandi di SPBU apa mandi di kolam renang. Tapi sebenarnya untuk panas-panas begini enaknya berenang sih teman-teman. Tapi kan kita nggak tahu ya untuk sampai di Semarang kira-kira itu jam berapa. Karena kalau diprediksi sih kalau emang kita non-stop, tapi kan nanti ada water break lagi ya. Nah itu mungkin sekitar ini, kita langsung next stop aja. Nah sekitar 5 jam 26 menit, jam 6 lah, jam 6 nyampe ini. Jam 6 nyampe kan, katanya jam 6 nyampe, 5 jam 26 menit dari sini. Ya setengah jam lagi lah untuk sampai ke kota Semarang. Nggak tahu masih bisa mandi apa masih bisa berenang juga belum tahu, karena nanti sampai sana juga malam hari. Jadi ya kita langsung aja lah untuk gas. Tadi untuk total makanannya itu total semua 44.000 untuk makanannya. Jadi kalau minuman kan tadi belinya di Alfamart. Kalau untuk makanannya kita langsung beli di sana 44.000. Total tadi yang 2 nasi, 2 ayam, 1 perkedel sama 1 kentang teman-teman.
Beginilah keadaan kota Cirebon pada siang hari ini teman-teman, sangat-sangat panas pol. Parah ini sampai menyengat teman-teman. Untuk panasnya ini mendidih banget ini. Empal gentong amata empal asem. Kita masih lurus terus, nanti di depan baru kita belok ke kanan ke Jalan Raya Cirebon Bandung. Wah, padat lagi. Udah padat, panas. Ini ekstrim sih, ini cuacanya sangat-sangat ekstrim di Pulau Jawa, tapi nggak tahu nanti di Kalimantan gimana, apakah se ekstrim ini juga. Tapi setahu saya Kalimantan juga termasuk daerah yang kemaraunya tinggi ya teman-teman. Jadi sangat-sangat panas setahu saya, sama seperti di Sumatera sih, mirip-mirip lah untuk cuacanya, sama untuk alamnya juga mirip-mirip, banyak sawit juga setahu saya di Kalimantan. Makanya kita mau ke sana supaya kita ngecek nih kira-kira alamnya seperti apa sih, ya kan. Kita kemarin udah eksplor Sumatera, sekarang kita coba eksplor Pulau Kalimantan. Kita mau lihat kira-kira Kalimantan tuh untuk cuaca dan untuk ekosistemnya, untuk vegetasinya kira-kira seperti apa, seperti itu teman-teman. Oke, kanan kita ke Jateng ya, kiri ke Jakarta, kita ke Jateng ke Jawa Tengah menuju ke arah Semarang teman-teman. Wow, panas banget teman-teman. Gila, ini mendidih beneran. Saya nggak tahu ini berapa derajat ya, kayaknya ada 34 derajat nih. Panas banget teman-teman. Karena nggak tahu ya ini kenapa di Cirebon panas. Untungnya di depan tuh udah mulai ada awan-awan ya tuh. Tapi awannya gede banget. Ngomong-ngomong nggak hujan di sana. Takut juga kalau di sana hujan ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Panas banget teman-teman beneran. Ini mendidih nih. Tapi mending gini lah daripada hujan. Hujan pening juga sih. Hujan pening, panas pening. Jadi mau hujan, mau mendidih, panasnya aduh ampun dah. Gak apa-apa, jangan baik ngeluh. Kita langsung lanjut gaspol aja, menelusuri jalan Pantura ini menuju ke kota Semarang. Gaspol teman-teman, gaspol. Welcome teman-teman, memasuki ke Jawa Tengah. Di depan ada kemacetan, kayaknya ada perbaikan jalan deh. Coba kita cek. Jadi satu jalur, iya ada perbaikan jalan sebelah sana. Nah iya, sebelah kanan tuh lagi perbaikan jalan, jadi mau nggak mau yang satu jalur sini jadi dua arah ya. Oke teman-teman, masuk ke kota Brebes. Masuk ke kota Brebes, Jawa Tengah. Kita mulai memasuki Jawa Tengah dan ya sekarang itu udah jam 1.36, setengah 2 teman-teman. Mungkin sekitar 4 jam lagi lah buat kita sampai di kota Semarang. Kota Brebes itu identik sama telur asin teman-teman. Jadi kalau misalnya ke Brebes tuh biasanya orang-orang oleh-olehnya itu bawa telur asin. Makanya kenapa tiang-tiang listrik nih kayak di depan itu warnanya warna hijau telur asin teman-teman. Karena memang produksi telur asin itu terbesar di Brebes. Makanya kenapa disebut kota telur asin ya Brebes gitu teman-teman. Nah ini kan toko-toko nih banyak nih yang jual telur asin. Depan juga banyak. Jadi kayak warung-warung ataupun pokoknya hampir setiap rumah ada produksi telur asin gitu teman-teman. Jadi pembuatannya kan cukup ribet ya, karena sebenarnya nggak ribet, cuma nunggunya itu loh perlu waktu kan, masukin telur dalam wadah yang ada air garamnya berbulan-bulan atau berminggu-minggu gitu ya, baru jadi telur asin gitu. Jadi perlu waktu dan ekstra kesabaran yang tinggi gitu. Ngantuk juga teman-teman. Memang panas-panas begini enaknya tidur ya. Tapi kalau kena AC, makin mantap lagi nih. Ngantuk banget, gila.
Wah, ngantuk banget teman-teman. Gila. Minum kopi. Oke, tadi kita berhenti dulu sebentar teman-teman di Alfamart pom bensin yang tadi teman-teman lihat. Itu ada sebentar aja sih, cuma beli minum kopi karena capek banget teman-teman. Ngantuk sih sebenarnya, bukan capek kenapa ya, ngantuk doang. Ngantuknya itu karena panas banget untuk cuaca hari ini. Wah gila, ini panasnya bener-bener hot banget teman-teman. Jadi bikin ngantuk gitu loh. Gak tahu ya, terlalu panas juga bikin ngantuk, terlalu dingin juga bikin ngantuk. Jadi mending udaranya biasa-biasa aja daripada terlalu panas atau dingin. Mending biasa-biasa aja. Ini panas banget bikin ngantuk teman-teman, beneran. Tadi wah tidur bentar nih di motor. Cuma 5 menit sih. Oke, kita lewat lingkar luar Brebes Tegal ya. Ini langsung kita lanjut aja Brebes Tegal. Dan warna merah sih itu depan, tapi harusnya merahnya nggak merah banget lah ya, dikit. Wah ini orang pulang pabrik semua ini. Sebelah kanan nih ini pasti ada pabrik nih, pulang pabrik ini jam segini nih, jam 2.15. Rame cuy, pulang pabrik tuh kan, pulang pabrik kan sebelah kiri nih. Rame ya, orang pulang pabrik, pulang kerja pabrik. Gak tahu pabrik apa. Tapi di sini banyak pabrik juga ya ternyata ya. Amazing. Lingkar luar kota Brebes sampai ke kota Tegal didominasi tumbuhan-tumbuhan kayak di sebelah kiri teman-teman ya, bisa dilihat tuh kayak ada jagung, terus ada sawah. Jadi macam-macam sih untuk tumbuh-tumbuhannya, banyak macam ya. Nggak semuanya itu padi semua, tapi ada jagung, padi, dan macam-macam. Ada beberapa tumbuhan yang saya sebenarnya kurang tahu, kayak tumbuhan-tumbuhan paku gitu ya, kurang ngerti. Nah ini kalau ini nih yang tinggi-tinggi nih apa ya, kayaknya bukan padi juga ini, tapi nggak tahu tumbuhan apa. Rawa-rawa ini kan kayaknya rawa-rawa nih, ya kan, banyak air tuh rawa-rawa, tapi bisa tanamin tanaman juga tuh di situ buat perkebunan. Tapi kurang ngerti saya itu tanaman apa. Dan sebelah kiri yang tinggi-tinggi banget ya, itu kayak ilalang, tapi kayaknya sepertinya itu tumbuhan buat tanaman ya. Jadi kayak pertanian sepertinya gitu. Ini ada daerahnya juga tuh, udah kayak laut. Sebelah kanan juga sama sih, kiri kanan untuk vegetasinya mirip-mirip ya. Oke teman-teman, kita keluar dari lingkar luar kota Brebes Tegal, kita masuk ke kota Tegalnya. Nah ini nih SMP Negeri 3 Tegal di sebelah kanan. Kita langsung menuju ke pusat kota Tegalnya. Nah, ini ada Domo.id nih, ini kayaknya kafe itu. Oke, kita masih lurus terus, itu lurus ke Pekalongan Semarang. Kalau ke kanan itu ke Balai Kota Slawi dan Purwokerto. Jadi kita masih lurus terus menuju ke pusat kota Tegalnya. Dan bensin sisa 2 teman-teman, nanti kalau sisa 1 baru kita isi bensin ya. Jadi kita masih lurus terus saja, nggak apa. Harusnya nih sekali isi lagi langsung nyampe ini ya, harusnya ya, sekali isi lagi harusnya nyampe ke apa namanya, ke Semarang gitu. Oke teman-teman, ini sisa 1 batang depan pom bensin. Langsung aja kita belok kiri buat isi bensin. Sekarang itu jam 3 pas. Oke, kita lanjut aja isi bensin di depan. Pertalit penuh Ya. Oh, dah. Cukup. Oke, udah isi bensin teman-teman. Full tank tadi 42.000 pertalit full tank. Berarti tadi ini pengisian yang kedua, dimana yang kita mulai start dari Jakarta tuh sekitar 4 garis kalau nggak salah. Ini kan fullnya 6 garis ya, 4 garis. Dan tadi kita isi pertama itu harganya 52.000 apa 53.000 gitu ya tadi. Terus
sekarang kita isi lagi 42.000 untuk Petali, tadi kan Pertamax, jadi total ya mungkin 105.000 ya. Ini kayaknya harusnya sih langsung sampai ke Semarang ya. Nanti sampai Semarang, tapi perlu isi lagi nanti di sampai Semarangnya buat perjalanan besok untuk bukan besok, hari Senin ya, untuk di Pontianaknya mungkin, atau masih bisa lah gitu lah, gampang lah ya. Kita lanjut aja untuk perjalanan kita. Sekarang sih masih di daerah Tegal ya, tapi udah mau mulai masuk ke Pemalang. Oke, masuk ke Kabupaten Pemalang teman-teman ya. Jadi kita langsung lanjut untuk perjalanan saat ini. Kabupaten Pemalang jam 3:19. Langsung aja, cepat aja teman-teman. Dari tadi yang kita isi bensin langsung masuk ke Kabupaten Pemalang. Nah, itu motor yang warna itu dari tadi kita lihat tuh, warna motornya itu. Iya, motor Transformer ya. Mirip Transformer ya, yang warna ini ya, warna kuning ya. Iya, lampunya silau teman-teman, dari matahari belakang kena HP. Oke, jadi ini langsung lanjut aja. Pakai box juga itu. Kiri kanan, iya. Pakai box kiri kanan, belakangnya juga pakai box. Jadi ada 3, tapi dia ada tas juga tuh kiri kanan. Jadi ada tambahan lagi tuh, dua box lagi tuh, 2 box tapi box yang tas bentuknya. Masuk ke Kabupaten Pekalongan ya. Jadi kita langsung ke Kabupaten Pekalongan sambil ke pusat kotanya. Ini udah ada gerbang ya. Langsung aja kita gaspol ke Pekalongan. Saat ini sudah mau hampir jam 4 ya. Jam 3:48. Belakang ada mobil tuh mau motong. Lembut sekali mobilnya. Kita langsung gaspol aja. Sebelah kanan ada Rumah Sakit Prima Sehat Pekalongan. Depan juga sudah tulisan selamat datang di Kabupaten Pekalongan. Jadi kita langsung gaspol aja. Itu mobil lembut banget ya. Motong terus. Cukup mengerikan. Kendal 65 km, Semarang 96 km lagi. Dan ya, kita masih lanjut. Kita santai-santai aja teman-teman. Kalau emang ada yang mau motong ya silakan memotong ya. Jadi kita di belakang aja nggak masalah gitu, daripada membahayakan diri sendiri. Sekitar 110 km lagi teman-teman kita sampai di kota Semarang. Jadi kita masih melanjutkan untuk perjalanan kita. Pekalongan itu terkenal sama batiknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada ke Pekalongan, bisa mungkin mampir-mampir untuk beli oleh-oleh berupa pakaian batik atau selendang batik atau apapun yang dibatik, seperti itu teman-teman. Dan untuk saat ini masuk kabupatennya memang tidak terlihat seperti kota teman-teman. Jadi masih di pinggir-pinggiran. Nanti kita masih lurus terus untuk masuk ke kota Pekalongannya. Jadi untuk saat ini bensin juga masih full ya, masih full. Saya kurang tahu ini indikatornya benar atau enggak, tapi bensin masih full sih. Biasanya tuh dia kalau berkurang langsung 2 teman-teman, jadi sisa 4. Tapi sekarang sih masih full, ya udah nggak apa-apa lah. Kita yang penting gaspol aja lah. Kalau memang berasa bensin kurang tinggal isi lagi seperti itu. Tapi ini cukup hemat sih untuk bensin saat ini. Kita baru isi 2 kali. Dan ya untuk perjalanan kita masih dikit lagi untuk sampai di Semarang teman-teman ya. 110 km lagi. Jadi kita masuk gaspol aja. Langit juga cerah sekali, warna biru. Memasuki kota Pekalongan teman-teman ya, kota kreatif dunia. Jadi memang Pekalongan itu terkenal sama batik-batiknya, kreativitasnya. Dan kalau teman-teman bisa lihat untuk di jualan-jualan online itu seperti Shopee dan Tokopedia itu banyak barang-barang dari Pekalongan teman-teman. Terutama pakaian, baju itu batik-batik. Rata-rata banyakkan dari Pekalongan dan harganya termasuk murah-murah ya teman-teman. Jadi terjangkau lah untuk masyarakat kita gitu. Jadi saya juga sering beli batik teman-teman di online. Dan kalau dilihat dari dilihat dari asalnya, pengirimannya itu
kalau pakaian batik tuh pasti dari Pekalongan. Malahan selain batik juga pakaian-pakaian biasa itu juga banyakan dari Pekalongan dan harganya murah-murah teman-teman ya. Apalagi kayak dress-dress untuk wanita juga banyakan dari Pekalongan. Jadi memang Pekalongan itu banyak ini ya kreativitasnya. Makanya kenapa dibilang kota kreatif dunia gitu teman-teman. Ya ini kita ke Indomaret ya ini. Nah parkir gratis tuh. Iya parkir gratis tuh tulisannya tuh. Parkir gratis. Nah ini nih baru mantep nih. Oke. Istirahat dulu teman-teman karena kita udah sampai di kota Pekalongan. Cukup melelahkan. Sekarang itu udah tinggal sisa 2 jam 11 menit teman-teman ya. Jadi 98 km lagi ya, sekitar jam-jam setengah 7 lah nyampe di kota Pekalongan. Kita istirahat sebentar, nanti kita rencananya memang mau mandi. Untuk keadaan di depan teman-teman bisa dilihat ya, jadi untuk motor nih Vario aman ya, aman, dan cuaca cukup cerah sekali teman-teman ya. Jadi banyak mobil-mobil truk juga atau banyak mobil bus yang lewat ya, lumayan lah. Tuh ada kendaraan bermotor juga. Oke lanjut lagi teman-teman untuk perjalanan kita. Tadi habis istirahat kita di Indomaret sebentar aja, kita langsung lanjut untuk perjalanan kita menuju ke kota Semarang sekitar 2 jam 12 menit. Kita lihat dulu untuk rute perjalanannya sekitar berapa kilometer lagi, 98 kilometer lagi teman-teman ya, dari sini, dari kota Pekalongan, dari Indomaret tadi ya, 2 jam 12 menit. Oke, kita semangat aja, semangat ya untuk perjalanan kita dikit lagi teman-teman. Ya, mungkin kita sampai jam setengah 7 untuk nyampe di kota Semarang. Kita langsung gas saja menuju ke kota Semarang. Tapi kita belum tahu rencana ke kolam renang atau ke pom bensin. Jadi kita belum tahu nih. Kita cari aja deh untuk pom bensin, kira-kira ada gak ya? Jadi kita langsung lanjut gaspol aja menuju ke kota Semarang. Asik sekali teman-teman. Turunannya tajam, tapi tanjakannya juga curam. Dan banyak mobil bus, mobil truk begini nih mengerikan juga ya, karena takutnya mereka nggak nanjak nih kayak gini nih. Ini kan nggak kurang kuat nih yang sebelah kiri nih. Nah, oke potong aja lah. Nah, kurang kuat ini yang sebelah kiri nih. Tuh. Ya namanya juga mobil truk ya. Jadi memang mobil truk ini rawan-rawan kalau dia ditanjakan teman-teman, karena dia takut nggak kuat nanjak. Nah seperti ini kanan juga kurang kuat nanjak, jadi harus berhati-hati, takutnya dia mundur gitu ya. Nah kita masuk ke jalan Alas Roban teman-teman. Nah di sini terkenal jalannya katanya si angker katanya. Saya sih udah berkali-kali dari sini ya, cuma bukan masalah angkernya ya teman-teman, tapi memang turunannya itu curam banget. Jadi untuk mobil-mobil truk memang, makanya tadi dikasih palang teman-teman, tingginya cuma 2,3 meter aja yang boleh lewat sini, karena memang jalannya itu turunannya ini curam banget. Sampai ada tadi tuh ada nanti di depan kalau teman-teman bisa lihat, itu pasti dia dikasih jalur penyelamatan karena takut beberapa kendaraan tuh remnya blong lewat sini, jadi cukup berbahaya nih seperti ini. Ini kan turunannya curam banget nih, tuh, iya kan tuh. Nah, ini turunannya curam banget, jadi sangat-sangat harus berhati-hati lah. Kalau bisa saya juga nggak mau gas ini. Takut kalau misalnya remnya nggak bisa ngerem atau gimana, kan mending inilah kita jaga-jaga aja. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan itu ada jalur penyelamatan untuk kendaraan motor, kendaraan mobil. Ini ada jalur penyelamatannya tuh, jalur penyelamatan. Jadi kalau misalnya remnya blong atau gimana itu bisa jadi jalur penyelamatan. Dan untuk jalur penyelamatan sendiri juga
itu alasnya itu untuk aspalnya itu dia batu-batuan ya teman-teman. Jadi bukan aspal seperti ini. Karena kalau aspal seperti ini kan dia langsung ngebut bisa terbang gitu kan. Tapi kalau misalnya dia batu-batu begitu kan nanti dia ada yang menghentikan laju bannya gitu kan. Nah ini juga makanya kenapa mobil truk nggak boleh lewat sini itu karena ini curam tuh, curam banget nih aja. Saya nggak ngegas kan teman-teman tuh, nggak ngegas aja nih. Nah, tuh udah curam ini ya. Ini jalur penyelamatan lagi, ini yang kedua tapi udah berumput ya, jadi nggak terlalu banyak. Nah ini mobil truk nih ya, lewat sini nih ya kan, nggak boleh dia lewat situ nih. Tapi mobil truk lewat situ mungkin dia jalannya nanjaknya tapi dikit aja, tapi dia lika-likunya banyak gitu. Makanya mobil truk itu lama dia nyampe nya gitu. Kalau ini ya santai aja sih. Oke teman-teman, kita sampai di kota Semarang. Mantap sekali, kita sampai di kota Semarang. Oh ini untuk angkot nih, sebelah kiri nih ada jalan buat angkot. Oh buat ini ya, buat ngetem ya. Jadi kita sampai di jalan namanya Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Jadi kita langsung aja menuju ke SPBU. Nggak jadi ke kolam renang teman-teman karena tutup. Sebenarnya masih buka tapi jam 8 teman-teman, jam sampai jam 8. Terus untuk jarak ke sana tuh lumayan juga kan, adalah mending ke SPBU aja lah biar deket, ngapain ke kolam renang kan. Udahlah kita langsung aja ke SPBU, mandi, udah itu kita cari makan dan siap-siap buat ke pelabuhan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu mungkin untuk video kali ini, sampai di kota Semarang. Mantap sekali ya, depan nanti ada Taman Bridge Fountain Semarang. Nah ini sebelah kanan nih ada Honda. Dan nantikan mungkin untuk video selanjutnya saat masuk ke kapal teman-teman ya, sama untuk bagaimana di pelabuhan, bagaimana untuk pelayarannya sampai kita tiba di kota Pontianak seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya ketika sudah subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, supaya tahu teman-teman ya kemudian hari untuk video ini lanjutannya bagaimana. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, bye-bye.